Kita teruskan ujian yang kedua. Selepas menghadapi ujian keluarga, berhadapan dengan ujian orang yang darahnya mengalir dalam diri kita, ujian yang paling berat adalah ujian orang terdekat. Maka kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada orang-orang yang dekat dengan kamu. Maka selesai sudah ujian, Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang dekat. Selepas itu barulah ujian menghadapi umat. Ujian yang kedua. Sampai berapa ujian ini Ustaz? 60 menit habis ujian insyaallah. Ujian yang kedua, Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang menyembah berhala, patung yang digantung di temple, kuil. Astamir, ma'alis. Na'tadzir. Lepas itu Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan orang yang menyembah. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia tidak larang, dia tidak haramkan, dia tidak katakan ini, tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Semasa mereka pergi ke kebun, Nabi Ibrahim menghancurkan segala yang ada di tempel itu. Selepas dia hancurkan, dia tinggalkan satu. Maka mereka pun kembali dan menengok semuanya hancur berkeping, tak bersisa. Maka mereka sudah tahu ini pasti Ibrahim yang melakukannya, karena dialah yang selama ini mengkritik kita, dia yang selama ini membantah kita. Sekarang dia mulai action. Sebelumnya dia hanya berkata, sekarang dia sudah berbuat. Tangkap Ibrahim. Mereka pun menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berkata, "A anta fa'alta hadza ya Ibrahim?" Engkaukah yang melakukan ini? Engkau perbuatan menghancurkan ini Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Yang melakukan ini adalah patung yang paling besar. Kata Ibrahim, bukan aku. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Kalau kalian tak percaya, tanyalah patung yang paling besar itu. Tengok kapak tergantung di lehernya. Ada disebut dalam Al-Quran. Ketika orang diajak berdebat dengan akal dia kalah, maka dia akan pakai kekuatan. Tersinggung mereka sakit hati. Engkau ejek kami Ibrahim, kumpulkan api-api, kumpulkan kayu-kayu, buat timbun, hidupkan api, bakar Ibrahim. Harriquhu, bakar Ibrahim alaihissalam. Mereka pun membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya nar, wahai api, kuni jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat, ala Ibrahim. Inilah ayat yang selalu dibaca oleh jamaah haji dan umrah kita. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Balik dari umrah haji, alhamdulillah Ustaz, selama di Makkah doa yang kau ajarkan tiap pagi petang saya baca. Terasa panas di Makkah, sejuk. Rupa tak pernah ke masjid. Di hotel. Patutlah sejuk. Ya nar, wahai api, kuni jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman. Andai ayat itu berhenti pada bardan, meninggal Nabi Ibrahim dalam beku kedinginan. Begitu kata ahli tafsir. Tapi Allah teruskan bardan wasalaman, dan dalam membaca dengan tajwid bardan wasalaman tak putus. Bardau wasalaman, sejuk dan selamat. Tapi ini hanya berlaku pada bardau wasalaman. Adapun ahlan wasahlan jangan didengungkan. Ahlan wasahlan, ahlan wasahlan. Saya berapa kali tadi disambut ahlan wasahlan. Ahlan keluarga, engkau datang ke Brunei Darussalam, kami anggap sebagai keluarga Abdul Somad. Wasahlan, segala urusanmu mudah-mudahan dimudahkan Allah wahai Abdul Somad. Alhamdulillah segala urusan mudah. Cuma nak sampai ke tempat duduk ni agak susah sikit.
Begitulah sayangnya orang Brunei Darussalam. Mudah-mudahan sayang kita di dunia ini membuat kita berjumpa di akhirat dan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan, tak ada atap. Siapa yang akan mendapatkan di antaranya? Orang yang berkasih sayang kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang hadir di majlis ini, Masya Allah, orang-orang yang dimuliakan Allah, orang-orang yang dititipkan Allah jabatan kekuasaan, tapi mereka merendahkan hati. Ma tawadha amru'un, tidak ada orang yang merendahkan hatinya, merendahkan jiwanya, illa rafa'ahullah, maka Allah mengangkat darjahnya, diangkat di dunia, diangkat pula di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ujian kedua berhadapan dengan umat, lulus. Ujian menghadapi ayah, lulus. Ujian menghadapi umat, Nabi Ibrahim selamat keluar dari api yang besar itu dalam keadaan dingin dan selamat kerana pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan pada ujian yang ketiga. Apa ujian yang ketiga? Berjumpa lagi dengan umat, tapi umatnya berbeza. Kalau umat yang tadi menyembah bentuk gambar, yang kedua dia jumpai umat yang beriman kepada bintang gemintang. Itu yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan muncul di tengah malam, hadza rabbi, ini Tuhan. Tapi ketika hilang siang tak nampak bulan, yang hilang bukan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Falamma ra'asy syamsa bazighatan qala hadza rabbi, ketika siang dia tengok matahari bazighatan, nampak, hadza akbar, ini lebih besar, matahari lebih besar daripada bulan, kalau begitu dia Tuhan. Ternyata ketika malam datang, matahari hilang, yang hilang bukan Tuhan, karena yang Tuhan adalah wajibul wujud, yang tak mungkin hilang, la ilaha illallah. Maka ujian yang ketiga, dia berhadapan. Ada setengah orang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Tak betul. Yang mencari Tuhan itu Sokrates, Demokritos, Aristoteles, filosof dari Yunani, dari Greek. Sedangkan Nabi tidak pernah mencari Tuhan, karena Nabi mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Jadi apa makna Ibrahim melihat bintang dia sangka Tuhan, rupanya bukan. Ibrahim menengok bulan dia sangka Tuhan, rupanya bukan. Ibrahim menengok matahari dia sangka Tuhan, rupanya bukan. Bukan Ibrahim mencari, Ibrahim ingin mengajak orang yang mempertuhankan bulan, bintang, planet, supaya berpikir bahwa itu bukan Tuhan, tapi dia adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak mungkin Nabi Ibrahim mencari, karena Nabi Ibrahim menerima wahyu. Tak mungkin Nabi Ibrahim salah, kalau dia salah diluruskan oleh malaikat. Nabi Muhammad SAW tak mungkin keliru, seandainya dikeliru langsung malaikat meluruskan. Sedangkan kita manusia, siapa yang akan meluruskan kalau Abdul Somad ini silap, salah dan keliru? Tentulah jamaah sekalian. Tapi kalau ingin meluruskan orang yang salah, janganlah di depan orang banyak, malu dia. Tiba datang satu jamaah tegak, hai Abdul Somad, salah. Janganlah. Apalagi ini banyak kamera, nanti viral. Kalau engkau nasihati orang di depan orang banyak, sesungguhnya engkau sedang membuka aib-aibnya. Tapi kalau kau nasihati dia berdua saja, saat itu engkau sedang ingin meluruskannya. Begitu pesan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita, imam mazhab Syafi'i. Oleh sebab itu kalau ada orang salah, ketika Harun Ar-Rasyid sedang duduk, datanglah rakyatnya. Hai Harun Ar-Rasyid, engkau orang yang zalim, aniaya. Kata Harun Ar-Rasyid, Allah menyuruh Nabi Musa menghadap Fir'aun. Apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layna, katakanlah kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha,
mudah-mudahan dia ingat dan takut. Sedangkan menghadapi Fir'aun pun dengan kata-kata yang lembut, aku tak sejahat Fir'aun dan kau tak sebaik Musa. Kenapa kata-katamu lebih kasar daripada Musa kepada Fir'aun? Oleh sebab itu maka maksud cakap saya ini, kalau nak luruskan saya nantilah di bilik di dalam. Supaya apa? Watawasau bil haq watawasau bisab. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Kalau ada orang yang diam melihat kebatilan, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang dikutip, diambil, dinukil oleh Imam An-Nawawi, syaitan akhras. Syaitan, maaf, bisu. Sudah syaitan bisu lagi. Jadi harus, mesti kita sampaikan, la ta'murun nabil ma'ruf, ajak buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang buat mungkar. Kalau tidak kamu lakukan, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, aku khawatir Allah akan turunkan hukuman, turunkan azab. Setelah azab turun, summa tad'unahu, kamu angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita teruskan ujian yang ketiga, berhadapan dengan ayah sukses, berhadapan dengan kaum penyembah berhala selamat, berhadapan dengan kaum penyembah bintang gemintang. Nabi Ibrahim pun menang karena dia dapat membuktikan matahari bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, dan bulan-bulan bukan Tuhan.